adik-adik, apa kabar? Pada hari Kamis 13 Mei 2021 kemarin, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan akan kita rayakan bersama pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita. Pada hari ini, kita akan dilayani oleh SPA Sarapat, yaitu oleh Pendeta Ordeyati STH, Shalom, Kayuli, Kasinta, dan pemain musik kita, yaitu dari SPA Tamiang Layang, Kadean. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah itu sangat dahsyat, Allah itu sangat tinggi, Allah itu sangat luar biasa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Adik-adik, marilah kita merenungkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Yohanes pasal 15 ayat 5, demikianlah bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5, demikianlah bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Shalom, kakak sekolah minggu, saya Regina Platform dari SKN Immanuel akan menghafal ayat mas yang terambil dari Yohanes 15 ayat 5.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan akulah di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Yohanes pasal 15 ayat 5b. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Terima kasih. Mas kita minggu ini diambil Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat mas kita minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Terima kasih, salam sehat. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya akan membacakan ayat Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat apa-apa. Perkenalkan, nama saya Donggi. Saya akan membacakan ayat Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5b yang berbunyi demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Perkenalkan, nama saya Segita. Saya akan membacakan ayat Alkitab Yohanes pasal 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Shalom. Ayat emas minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kaulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Hafalan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5a. Beginilah bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Ayat emas terambil dari Yohanes 15 ayat 5a. Beginilah bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Silakan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita mengangkat satu pujian yang mengatakan di sorga nanti. Adik-adik semuanya, mari kita menyaksikan cerita dari Ibu Pendeta. Yuk duduk yang manis, kita saksikan khotbah dari Ibu Pendeta bersama-sama. Halo, apa kabar anak-anak? Sehat? Apa anak baik-baik semua? Puji Tuhan. Kita semua sehat-sehat, kita semua baik-baik. Semuanya itu karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu menyertai, memimpin, memelihara kita. Hari ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menjadi raja dan Ia menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi saya, menyediakan tempat bagi anak-anak sekalian. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang kenaikan Yesus ke surga. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Iya, anak-anak sekalian, kita akan mendengar cerita, namun sebelumnya mari kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu Tuhan, berkati kami sekalian. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memimpin kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita ini dengan baik. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita baru saja bersama-sama merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Adik-adik ingat apa itu Paskah? Paskah adalah peristiwa kebangkitan Yesus. Di mana Yesus telah melewati kesengsaraan hingga Ia mengalami kematian, tetapi Dia kemudian bangkit. Nah, dan setelah Yesus bangkit, tentunya murid-muridnya sangat merasa bahagia. Mereka bersuka cita. Karena setelah Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Anak-anak sekalian, tahu apa arti menampakkan diri? Di mana Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Karena itu murid-muridnya merasa senang, murid-muridnya merasa bahagia. Karena mereka kembali berkumpul dengan Yesus kembali. Nah, lalu mereka kembali boleh mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Namun pada suatu hari, Yesus membawa murid-muridnya. Ia membawa murid-muridnya ke Betania. Di sana murid-muridnya berkumpul bersama-sama. Nah, pada saat mereka berkumpul, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Nah, tiba-tiba Yesus terangkat ke surga.
dan Yesus tertutup oleh awan. Nah, anak-anak sekalian, ketika Yesus terangkat ke surga, apakah murid-muridnya merasa sedih karena mereka berpisah dengan Yesus? Apakah mereka merasa sedih karena mereka tidak lagi bersama Yesus? Tidak, anak-anak sekalian. Mereka tidak sedih. Kenapa mereka tidak sedih? Karena Tuhan Yesus sudah memberkati mereka. Tuhan sudah memberikan berkat kepada mereka. Jadi, kalaupun mereka tidak bersama-sama dengan Yesus, tetapi Yesus tidak meninggalkan mereka, Yesus tidak membiarkan mereka. Tetapi Yesus bersama-sama dengan mereka karena Yesus sudah memberkati. Nah, kemudian Yesus juga tidak membiarkan mereka sendiri. Lalu Roh Kudus juga dikirim oleh Yesus untuk menolong, untuk menemani para murid-muridnya. Karena itu tentunya murid-muridnya bersuka cita. Murid-muridnya bergembira karena mereka tidak sendiri. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, mereka boleh melaksanakan tugas, mereka bersaksi dengan pertolongan dan di dalam penyertaan Roh Kudus. Nah, anak-anak sekalian, tentu kita juga merasa bahagia. Tentu kita juga merasa bahagia, senang, kita merasa sukacita. Karena apa? Karena tentu saja Tuhan juga memberkati kita sebagaimana Tuhan memberkati murid-muridnya. Demikian juga Tuhan memberkati kita anak-anaknya. Sehingga kita tidak sendiri. Tetapi Tuhan tetap senantiasa menyertai menolong kita. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana bentuk berkat? Apakah ada yang tahu bagaimana berkat itu? Nah, berkat Tuhan itu bisa berupa kesehatan. Berkat Tuhan itu bisa berupa kepintaran. Berkat Tuhan itu bisa berupa apa yang Tuhan berikan melewati orang tua kita. Nah, berkat yang diberikan oleh Tuhan teramat baik bagi kita sekalian untuk menolong kita. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita diajarkan untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Kita diajarkan supaya kita juga rajin beribadah. Kita diajarkan supaya kita juga rajin berdoa. Dengan kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Nah, bukankah kita bersama-sama sangat senang, sangat bahagia, kita bersuka cita karena Tuhan memberkati kita. Nah, anak-anak sekalian, di hari kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita pun percaya Tuhan setia. Sebagaimana Ia sudah memberkati murid-muridnya, Tuhan memberkati kita. Mari kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin beribadah, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, dan menjadi anak yang suka menolong orang tua, menolong sesama. Demikian cerita kita anak-anak sekalian, Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, ayat emas minggu ini diambil dari Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibu Pendeta, apa sih arti dari ayat emas kita minggu ini? Arti dari ayat emas untuk kita pada minggu ini dari Matius 28 ayat 20 tadi.
Tuhan memerintahkan kepada kita agar kita menjadi saksinya, baik itu melalui perkataan, baik itu melalui perbuatan kita. Dan Ia juga menjadikan kita agar kita menjadi anak yang taat, anak yang setia kepada Tuhan. Dan melewati nas ini juga Tuhan menyatakan bahwa Ia setia, menyertai di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta atas penjelasannya tadi. Nah, adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Adik-adik, sebelum memasuki doa syafaat, kembali lagi kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami bersama-sama boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan Tuhan, meski saat ini Tuhan, kami dalam masa-masa sulit oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan, namun kami bersama-sama dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan, dikuatkan oleh-Mu, sehingga kami bersama-sama tetap boleh bersama bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari meski kami lemah, tetapi Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan yang menguatkan kehidupan kami, sehingga kalaupun kami lemah dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan. Walaupun saat ini kami berhadapan dengan situasi sulit pandemi COVID-19, namun kuasa Tuhan bekerja untuk menguatkan kehidupan kami, sehingga tubuh kami tetap sehat, kami tetap boleh menjalani tugas dan pekerjaan kami. Demikian pula Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan. Engkau pun tetap senantiasa menjaga, memimpin, melihara, dan memampukan anak-anak-Mu sekalian. Meski dalam masa pandemi ini, tetapi mereka tetap bisa bersekolah. Walaupun bersekolah dari rumah, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati apapun alat dan sarana yang dipergunakan, sehingga untuk kelancaran pendidikan, sekolah, anak-anak sekalian tetap berjalan dengan baik. Berikan kepada anak-anak-Mu sekalian kekuatan, semangat, agar mereka pun tetap tekun dan rajin belajar. Sehingga dengan demikian apapun yang mereka cita-citakan akan dapat berhasil dengan baik. Berkati pula orang tuanya yang tentunya terus berupaya untuk mendukung cita-cita anak-anak tercintanya. Sehingga dengan demikian melewati apapun yang diperbuat dan dukungan orang tua, pendidikan anak-anak dapat terlaksana dengan baik. Proses belajar mengajar mereka pun berjalan dengan lancar. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena banyak cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Walaupun kami manusia terbatas, namun kuasa Allah
yang melebihi segala perkara kehidupan kami, senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan anak-anakmu sekalian dalam pendidikan mereka, dalam cita-cita mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa berkati, sehingga terlaksana dan berhasil sebagaimana apa yang mereka harapkan. Dan melewati itu pun Tuhan senantiasa menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dengar dan terimalah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu siapa nama hakim perempuan yang biasa duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim? Jawabannya, Deborah. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu siapakah nama pengganti Yudas Iskariot? silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama. Adik-adik, mari kita bersama-sama saksikan penampilan pujian virtual dari teman-teman kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Namun, yakinlah bahwa berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita tetap ada. Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi kita, menuntun kehidupan kita agar selalu turut dengan kehendak Allah. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melipat tangan, menundukkan kepala, dan menutup mata. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur terima kasih ya Bapa, karena pada saat ini kami telah mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, dan pada saat ini kami akan melanjutkan segala aktivitas pekerjaan kami. Kiranya apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan bisa mendatangkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.